Oke, kita mulai ya perkuliahan pada hari ini. Semoga yang menjawab salam saya, IP-nya di atas 3,5 semua, diberikan kesehatan, keberkahan, keselamatan, jodoh terbaik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya. Sehat-sehat selalu. Mohon maaf ya untuk jadwalnya karena saya ada mata kuliah lain gitu ya. Jadi kita majukan lebih awal ya. Oke. Ini untuk seterusnya ya. Selama 1 semester ini. Oke, perkenalkan nama saya sesuai dengan yang tertera di sini ya. Meneta Dewi nanti biasa dipanggil, boleh dipanggil Kak Meda gitu ya, supaya lebih mudah ya. Bercanda ya. Dipanggil Bu Meda, saya selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Informatika, juga selaku kreator aplikasi penerjemah tangis bayi. Alhamdulillah sekarang sudah 175 negara yang mengunduh, sekitar 260 ribuan pengguna gitu ya. Belum buat nih tangisan mahasiswa di akhir semester gitu ya, atau di akhir bulan ya. Oke, ya nggak apa-apa. Yang nggak ada kendala jaringan boleh on cam ya. Nanti kalau ketemu di kampus Sukabumi atau di kampus Bogor boleh nyapa ya, karena saya ngajarnya lumayan banyak untuk aplikasi komputer dan mata kuliah lain di informatika. Kadang nggak hafal semua, karena kan kebanyakan ada yang off cam, ada yang on cam gitu ya. Nah, oke, di sini ada 52 ya. 53 dikurangi 1. Oke. Dek, di kolom chat saya sudah share link, kalian isi aja. Kuis sederhana. Wah, kuisnya nggak susah-susah, hanya menanyakan level bahagia hari ini. Kenapa saya tanyakan? Karena otak kita punya namanya amigdala di sini ya. Amigdala itu akan terbuka kalau kitanya bahagia, syukur gitu ya. Tapi kalau kitanya sedang bad mood, sedang sedih, sedang kecewa, itu amigdalanya kita tutup. Sehingga agak susah nangkep materinya. Pernah nggak kalian pada saat di awal gitu ya belajar, kok kayaknya susah banget ya Bu ya, mungkin lagi galau pertama kali kuliah gitu ya, materinya mata kuliah ABC susah banget, tapi pada saat kalian rileks, mungkin habis nonton drakor gitu ya, tiba-tiba, ini loh, oh ini doang caranya ya gitu ya, artinya memang kondisi otak kita itu bisa nerima dengan mudah ketika kita senang, happy. Nah oleh karena itu biasakan tiap hari buat kita bersyukur. Kan dengan bersyukur kita tidak akan membanding-bandingkan dengan orang lain. Karena Allah itu sudah memberikan porsinya. Misalkan, Bu, ekonomi saya saat ini di titik X, misalkan ya. Dulu X-3. Ya, ini episode yang kita lalui. Mungkin ini cara Allah untuk supaya kita lebih survive. Cara Allah untuk meningkatkan keimanan kita. Mungkin dulunya kita lalai. Nah, hikmah-hikmah seperti itu harus kita tanamkan supaya apa? Supaya kita nggak gampang stres. Kalau anak zaman sekarang mungkin nggak gampang baper, nggak gampang apa. Karena kalau gampang baper teh susah ya. Senggol dikit, iya apaan sih langsung kayak gitu. Gitu. Apalagi di sosmed ya. Di sosmed tuh banyak banget hal-hal yang tiba-tiba gitu ya. Kitanya sebenarnya nggak mau nyindir kita sih gitu ya. Tapi kayaknya kita merasa tersindir ya. Nah, itu hati-hati ya. Berarti kita sedang ada penyakit hati, bersihkan, bersihkan. Mungkin yang muslim zikir gitu ya, pagi petang itu dibiasakan ya supaya kitanya terhindar dari godaan setan. Karena setan itu ternyata menggoda terus manusia supaya jauh dari Sang Pencipta ya. Oke, sudah diisi semuanya. Ada 2 pertanyaan di situ. Ini yang pertama level bahagia. Kenapa saya tanyakan tadi ya ceritanya. Kemudian yang kedua, slide kedua adalah apa yang kalian biasa lakukan di internet? Oh, kepoin orang, Bu, gitu ya. Atau baca sosmed, Bu. Nah, silakan diisi dulu ya, sebelum kita mulai perkuliahannya. Oke, silakan diisi ya, sambil saya cek lagi. Wah, rata-rata sedang ya, level bahagia hari ini. Hari ini di Bogor mendung. Semoga hati kalian tidak semendung cuaca hari ini ya, tetap bahagia ya. Oke. Ya. Oh, hujan. Di mana di hujan? Di Bogor belum? Masih mendung. Di Bogor hujan, Bu. Oh, di daerah mana, Dek? Di Kedung Halang. Oh, Kedung Halang. Saya di Cimanggu. Masih aman ya.
Cucian dari kemarin nggak kering-kering ya. Oke ya. Jadi untuk mengakses course aplikasi komputer, kalian bisa cek di Evieta ya. Nanti ini kalian cari ENF 101 aplikasi komputer, kemudian enrollment key-nya sama ya. Saya tulis di kolom chat gitu ya untuk masuk. Login seperti biasa ya akun kalian masing-masing. Ini kalau mau lihat video pertama, kemudian rencana perkuliahan kita ada di sini ya. Oke, ini saya jelaskan dulu terkait kontrak perkuliahan. Jadi saya selaku koordinator mata kuliah aplikasi komputer untuk seluruh program studi di Sekolah Vokasi IPB ya. Intinya ngapain sih Bu gitu ya. Intinya adalah belajar terkait software, hardware dan brandware ya. Software nanti kita lebih dalam lagi di praktikum bagaimana cara menggunakannya ya, karena skill mahasiswa apalagi zaman sekarang ya harus tahu misalkan bagaimana cara membuat daftar isi otomatis, bagaimana merapikan paragraf dengan sangat cepat gitu ya. Bagaimana membuat flyer misalnya pakai Canva, pakai Envato Element, pakai Adobe Color dan seterusnya ya. Itu hal-hal yang kalau follow IG, nah follow IG-nya itu hal yang bermanfaat ya. Misalkan dokter mahasiswa atau melek teknologi. Jadi kitanya ilmunya oh iya kayak gini ya gitu. Tidak follow hal-hal yang tidak semestinya kita follow ya. Oke. Capaian pembelajarannya diharapkan tadi ya intinya seperti itu, bisa menjelaskan komponen komputernya mulai dari alat input, pemproses, output, penyimpanan serta menggunakan software. Oke, ini penilaiannya. Jadi banyak di project ya sama tugas 50%, sehingga do the best gitu ya. Jadi ada UTS teori, ada UAS teori, kuis ya, kuis 1, kuis 2. Nah, praktikum itu hanya ada UTS sama tugas-tugas. Tugasnya banyak ya, lumayan. Ada project sama tugas Word, PPT sama mulok. Mulok ini ada 2, 1 dan 2 ya. Oke. Ini untuk penilaian ya. Penilaian itu A-nya di atas 75 seperti biasa ya. Kemudian untuk materi perkuliahannya di sini pertemuan pertama kontrak kuliah dan pengenalan komputer ya, kemudian pertemuan 2-3 software, pertemuan 4 sampai 6 hardware, pertemuan 7 kuis ya. Jadi mohon hadir saat kuis karena tidak akan ada kuis susulan kecuali yang memang sakit ya. Kalau izin enggak, tidak akan kami adakan susulan gitu. Meskipun yang kalau misalkan Bu sakit gatal gitu ya nggak usah lah ya, hadir aja ya kan online gitu ya. Oke, kemudian nanti pada saat pertama praktikum ya, kita punya asisten dosen. Mohon kalian aktif di grup jika ada yang tidak paham materinya, jika ada kendala dikomunikasikan, jangan diem aja karena khawatirnya kalau diem aja nilainya kalian nol. Karena ada beberapa mahasiswa semester kemarin baru bicara, baru ngomong, baru komunikasikan ke kami pada saat minggu ke-14 sudah mau selesai gitu ya, tugas-tugasnya lalunya nggak ada. Nah itu susah karena kami juga harus mengolah nilai tersebut ya. Ini untuk materi kuliahnya, kemudian pertemuan 8-9 jaringan komputer, keamanan dan internet. Nah, pertemuan 10 sampai 14 ini beda-beda, tergantung dari program studinya gitu ya. Nah, untuk yang praktikum ada sistem operasi internet gitu ya, ini materinya. Pertemuan 2-3 Word, nah 4 sampai 5 Excel, 6-7 PowerPoint. Nah, ini materi baru ya di semester di tahun akademik ini sama tahun akademik kemarin. Itu aplikasi Scratch. Jadi nanti kita buat animasi gitu ya, animasi dan game edukatif tapi nggak ngoding kayak anak informatika. Jadi ngodingnya itu kita pakai blok-blok programming, jadi seru gitu ya. Tidak akan sesulit yang anak informatika karena beda gitu. Kita hanya ingin mengajarkan bagaimana algoritme atau atau instruksi yang seharusnya ada gitu ya. Oke, kemudian pertemuan 10-14 beda-beda ya. Saya akan masuk ke materi agribisnisnya. Nah, di sini untuk yang agribisnis itu 10-14 masuk ke Excel lanjutan. Ya, jadi ada pemfilteran, finansial, sama analisis data. Ada goal seek, skenario, sama data table. Gitu ya.
Oke, itu untuk ininya, untuk kontraknya. Ada yang mau ditanyakan sampai kontrak? Ini terlihat notepad Ibu? Terlihat, Ibu. Terlihat, Ibu. Terlihat, Ibu. Ibu. Saya mau cek tadi menti.com-nya. Oke. Ngapain nih biasa di internet? Buka sosmed, searching, konten informatif. Ya, oke. Ya, terima kasih. Ya, ini nggak akan ngaruh nilai kok ya. Bu main TikTok, Bu. Main TikTok nggak ada yang larang, tapi kontennya buat yang positif. Misalnya bagaimana tips membuat game edukatif, nah, atau mungkin agribisnis bagaimana memulai bisnis dengan modal kecil tapi omsetnya gede. Nah, itu hal yang harus kita pelajari ilmunya. Jadi TikTok itu suatu teknologi ya, suatu aplikasi yang membantu manusia. Manusia itu sebagai khalifah di bumi. Jadi jangan sampai kita diperbudak oleh teknologi. Ikutan goyang-goyang apa nggak jelas gitu loh ya. Karena kalau yang wanita aurat, jangan lupa ketika kita post suatu hal yang negatif, itu kita bisa dosanya berjamaah gitu. Jadi hati-hati ya. Oke. Ngomong-ngomong terkait teknologi ya. Jadi komputer itu sejatinya membantu manusia. Bagaimana kita yang ditugaskan oleh Allah sebagai khalifah membantu. Contoh paling sederhana, mungkin di agribisnis gitu ya, atau mungkin di bidang pertanian lah secara luas. Ketika saya makan gitu ya, saya makan kalau di luar negeri sudah ada QR code ya, saya bisa scan, saya tahu nih, ini misalnya saya makan nasi, beras ini dapat dari mana, bagaimana distribusinya, dan seterusnya. Atau mungkin makan daging ini halal atau haram. Bagaimana proses mulai dari pemilihan bibit dari mana sapinya, misalkan gitu ya, misalkan kalau sapi dari mana, apakah dari Indonesia, Australia, terus gimana pemrosesannya dan seterusnya. Nah, itu hal seperti itu yang membantu manusia. Jadi bukan, contoh paling mudah tomat lah atau apa ya, buah-buahan yang dulu mungkin semusim, sekarang sudah banyak rekayasa ya di bidang genetika yang memudahkan atau membantu manusia sehingga bisa memanfaatkan itu sepanjang tahun. Tomat bisa berbuah misalkan sepanjang tahun, durian kan sekarang sudah ada ya teknologi itu ya, sehingga yang tadinya semusim mungkin bisa sepanjang tahun. Nah, itu yang ilmu-ilmu itu yang harus terus kita kembangkan ya. Contoh dulu orang haji, orang umroh pakai kapal gitu ya. Kapal laut bisa berbulan-bulan. Sekarang ada pesawat. Nah, pesawat itu membantu kita untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, gitu ya. Oke. Lanjut ya. Nah, tadi komitinya siapa namanya? Diki ya? Diki. Ya, Ibu. Pakai C, Diki. Oke ya. Kalau saya bilang Diki perempuan, nah, ini data atau bukan, Dek? Fitnah. Diki ngomong dong. Diki ini apa? Fakta atau apa nih? Data Bukan fakta, Bu. hoax ya, fitnah ya. Oke. Kalau saya bilang Diki laki-laki, ini apa? Ini fakta. Fakta. Nah, berarti data itu apa? Data itu terkait fakta, ya. Data itu sudah jamak. Jadi jangan pernah membuat seperti ini, salah, kurang tepat. Ya, data itu sudah banyak, ya. Kalau satu apa, Bu, namanya? Datum. Ya, datum. Nah, data itu fakta. Komputer, nah tugasnya ngapain? Ngapain sih intinya? Komputer? Apa? Komputer intinya apa? Memproses gitu ya. Memproses apa? Memproses data menjadi apa? Informasi. Ya, oke. Saya suka menyingkatnya adalah IPOS ya. I-nya adalah input, ini terkait data. Ya, kemudian proses, P-nya, O-nya adalah output, S-nya ada yang tahu? Penyimpanan, storage ya atau save. Nah, output ini terkait dengan informasi. Nah, sekarang saya tanya. Tulis di kolom chat ya. Mesin cuci. Mesin cuci masuk komputer bukan, Dek? Tulis ya atau tidak di kolom chat ya. Mesin cuci, saya tanya ya. Apakah termasuk komputer? Gitu ya. Oke.
Tadi bicara data itu fakta, berarti informasi apa? Data yang sudah diproses. Nah, data sudah diproses, ini urutannya berarti menghasilkan suatu informasi. Informasi diproses menghasilkan suatu pengetahuan, kemudian ada wisdom. Ya, nanti rekamannya saya share ya di Evita, bahannya juga sudah ada ya. Oke, saya masuk ke materi ini sebagai pembuka ya, minimal supaya kalian tahu. Oke, sudah terlihat slide Ibu? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah, Ibu. Dek, kalau saya punya piramid seperti ini, data itu di atas apa di bawah? Di bawah, Ibu. Di bawahnya. Ya. Data. Berarti banyak banget datanya ya. Kemudian di atasnya informasi, saya singkat. Atasnya lagi pengetahuan, atasnya lagi adalah wisdom. Jadi di sini orang yang kaya itu bukan hanya yang memiliki data, tapi yang bisa memaknai, yang bisa menggunakan, yang bisa mengolah. Ya, contoh paling mudah, Gojek. Ya, Gojek itu dulunya hanya Gojek ya, transportasi. Sekarang sudah kemana-mana, GoFood, GoMasak, GoClean, dan seterusnya. Dia punya suatu data dan dia bisa mengolahnya, bisa membunyikan, bisa memaknai. Sehingga dia bisa cari peluang. Oh, orang makan sekarang udah mulai anak-anak mager nih, gitu ya. Apalagi kemarin masa pandemi ya. Kemudian dia coba untuk memaknai, dia sudah punya informasi deh. Bogor, Surabaya, Sulawesi, dan seterusnya itu mana sih makan apa sih yang paling diminati? Kemungkinan besar masing-masing daerah berbeda satu sama lainnya. Usia berapa sih? Nah, saya mau nanya, Gojek itu kasih promo kebanyakan di orang yang pelanggan baru, pelanggan lama? Pelanggan lama. Yakin? Pelanggan Pelanggan baru. Iya, pelanggan baru lebih gede. Kenapa? Supaya dia loyal, supaya dia download aplikasi, supaya dia menggunakan. Kalau yang sudah pakai, ya dia sudah pakai kok gitu kan, dia kita jaga kasih promo tapi tidak sebesar yang pelanggan baru. Termasuk pengusaha yang di Bogor waktu itu ya, ada factory outlet. Zaman saya kuliah itu banyak banget menjamur, jualan baju ya di sepanjang Jalan Pajajaran itu. Nah, tapi kesini-sini beliau menjual semua asetnya dan dia kembali ke pertanian. Dia bisnis strawberry di Bandung. Artinya dia sudah bisa membaca peluang. Jadi bukan pakai paranormal, tapi based on data. Oh, data seperti ini dia bisa memanai, ya dia bisa sukses gitu ya. Termasuk kalian dalam kehidupan sehari-hari kita sebenarnya ada 3 ya. Kita bisa menggunakan komputer, teknologi ya, hanya menggunakan misalnya, oh tahu caranya start, mematikan dan seterusnya. Jadi menggunakan ya use. Yang kedua adalah bagaimana memilih mana informasi yang bermanfaat, mana yang bukan, mana yang hoax, mana yang tidak. Jadi kitanya sudah punya perisai, sudah punya benteng. Oh ini nggak benar nih, oh ini benar. Yang ketiga adalah menghasilkan. Bagaimana dengan internet kita menghasilkan nggak hanya uang ya, bisa karya, bisa mungkin konten, dan seterusnya. Lah, konten itu bisa berupa teks, gambar, audio, angka, dan seterusnya. Jadi mulai saat ini kalian harus nge-branding. Branding beda sama pamer. Gitu ya. Misalkan kalian nih, Nurul, misalkan, saya suka masak, Bu, ya coba post gitu ya. Nanti orang akan kenal, oh masaknya bedanya Nurul ini dia pasti pakai bahan baku berkualitas. Oh, dapat dari mana? Oh, berarti nanti terhubung tuh ya. Bagaimana menghubungkan dapat dari mana? Ini loh petaninya. Oh, berarti kita sudah bermain nih di kompetensi kita di agribisnis seperti itu. Ya, jadi mahasiswa harus punya kemampuan seperti itu. Karena kalau enggak seperti itu ya akan tergerus sama orang-orang yang memang dia kreatif, ya. Oke. Dulu awal ide saya buat aplikasi Tangis Bayi, lalu saya hamil dan kepikiran gitu ya, suara itu ternyata bisa ya. Maksudnya Allah itu, Masya Allah ya, apa ya, kalau saya bilang punya suatu ciri gitu ya, bayi itu untuk berkomunikasi dengan manusia dewasa gitu. Memang ide awalnya ya pasti akan ada pro dan kontra ya, masa bayi gitu dan seterusnya. Tapi ternyata setelah dipelajari ada benarnya juga. Jadi kalau yang muslim pernah belajar makhraj huruf, buat tempat keluarnya huruf itu mirip. Kalau dia lapar, dia itu ada kayak nun gitu ya, lapar. Jadi ada mulutnya itu ada gitu. Kalau yang ngantuk bayinya dia agak
agak oval mulutnya, membentuk O gitu ya, kayak manusia dewasa menguap. Nah, termasuk di sini ya untuk teknologi yang sudah kita gunakan atau yang akan kita gunakan, kita ingat rekam jejak. Rekam jejak kita ya, rekam jejak kita di internet buat yang baik gitu ya. Nah, itu. Jadi usahakan buat suatu rekam jejak yang positif. Karena saya pernah dapat informasi ya dari teman, dia kerja di luar negeri, ternyata dia itu ngelamar kerja nggak dipanggil-panggil terus. Ternyata setelah ditanya, dia pernah berbuat culas, berbuat curang gitu ya. Dia naik bis tapi nggak bayar. Nah, itu kalau negeri terekam. Jadi walaupun semiter apapun, tapi kalau soft skill-nya nggak sesuai, ya susah gitu ya. Ini tadi ya resumenya terkait komputer itu apa. Jadi alat elektronik ya, beroperasi di bawah perintah, tersimpan di dalam memori. Tadi sudah ya IPOS. Nah, informasi intinya apa? Mengolah supaya dia punya makna. Nah, data itu ya kumpulan item, tadi fakta. Ya, ada berupa angka, gambar, video, audio. Kalau saya tulis 26 derajat Celcius, ini data bukan? Misalnya, suhu saat ini nyatanya gitu ya, setelah diukur. Nah, ini kombinasi ya, kombinasi antara angka, simbol, sama huruf. Gitu ya. Berikutnya ke kategori komputer. Jadi ada laptop, tablet, desktop, server. Nanti kita bahas lagi secara detail. Nah, ini pembagiannya ya. Khusus untuk yang mobile and game device. Dari smartphone, digital kamera, portable, dan media digital media player, sampai game device. Ya. Oke. Nah, sekarang saya tanya nih. Kalau saya bilang, Diva gajinya 9 juta. Kemudian Winda gajinya 12 juta. Kemudian Diki gajinya 15 juta. Itu data sih, Dek? Data atau informasi? Halo? Data. Data. Yakin? Informasi. Informasi, Bu. Tergantung dari mana kita memandangnya. Gitu ya. Kalau saya sebagai pegawai, saya sebagai Nurul, saya sebagai Diki, ya itu merupakan informasi. Informasi kalau saya sebagai pegawai. Karena nilai gaji 10 juta itu pasti sudah ada sebelumnya. Gitu. Misalkan Nurul udah lama bekerja berapa, tingkat pendidikannya apa, kompetensinya. Tapi bagi owner, bagi perusahaan itu data. Kenapa? Karena belum diolah. Biasanya perusahaan itu informasinya pengen tahu berapa sih total gaji yang harus saya keluarkan, berapa sih rata-rata gaji pegawai, seperti itu ya. Oke. Ini memori ya. Nanti kita bahas lagi detailnya di pertemuan keempat. Jadi dia memuat komponen elektronik ya, dan menyimpan instruksi yang akan dieksekusi sama data yang diperlukannya. Komputer itu menyimpan data, instruksi, dan informasi melalui storage media. Nah, untuk pembacaannya dia menggunakan storage device. Dia bisa membaca ya item ke dan dari storage media. Gitu. Ini contohnya. Kalau anak sekarang mungkin pakai yang ini ya, banyaknya ya, cloud storage. Mungkin kalau di kamera digital boleh pakai ini. Kalau sekarang laptop banyak yang pakai SSD, dia lebih cepat ya. Green computing ini usaha mengurangi konsumsi listrik dan pemborosan. Ini strateginya. Ya intinya jangan sampai tiap tahun ganti laptop gitu ya. Kalian harus punya 5 tahun lah ya, kurang lebih. Jadi nggak tiap tahun ganti. Kalau ada yang nggak kepake atau yang sudah rusak, silakan dihancurkan. Ya. Oke, orang yang membuat software kita sebut sebagai programmer. Apa itu software? Suatu program. Ya. Tugasnya ngapain sih dan bagaimana melakukannya? Secara umum terbagi menjadi 2. Ya, software itu terbagi menjadi 2. Sistem software sama application software. Sistem software dibagi 2 lagi, sistem operasi dan program utilitas. Gitu. Nah ini ya penggunanya banyak ya, bidang pendidikan, government, finance, sampai ke manufacturing. Ini kategori user ya, mau dari kategori kayak kita nih home, atau punya kantor di rumah, small or home office user, mobile user, power user, enterprise user, gitu ya. Kemudian ini tipe-tipenya nanti kita bahas. Nah, mesin cuci tadi termasuk komputer, tapi dia kategorinya adalah embedded computer.
ya, komputer yang ditanam gitu ya. Jadi konsepnya adalah input, proses, output, penyimpanan gitu ya. Oke. Nah, kategorinya tadi yang pertama adalah PC. PC itu dia mampu melakukan aktivitasnya sendiri. Ya kayak komputer di lab kita ya, yang sudah pernah ke lab komputer mungkin ya, yang pernah ke kampus gitu ya. Ya, seperti ini satu, cuman dia enggak, mereknya lupa saya kamu. Kalau yang di Sukabumi Apple kalau nggak salah ya. Ya, yang sudah pernah masuk. Kategori kedua, mobile komputer dan mobile device. Bedanya apa? Kalau mobile komputer, dia PC yang mudah dibawa kemana-mana. Laptop, ya, notebook komputer. Kalau mobile device, dia cukup di genggaman tangan. Ya, PDA, smartphone, gitu. Ini gambar-gambarnya, saya rasa udah nggak asing lagi ya. Tablet dia lebih tipis, gitu ya. Umumnya dia touchscreen. Ini handheld computer. Kemudian ini yang desktop ya, kayak di lab kita. Nah, berikut kategori yang lain adalah server. Kalau kita bilang server berarti dia spesifikasinya lebih besar. Kenapa? Karena dia sebagai area penyimpanan terpusat gitu ya untuk program data dan informasi. Ini tipenya mulai dari application sampai ke website. Nah, mainframe ini lebih jenis server ya, dia lebih besar, lebih mahal, lebih powerful. Ini contohnya. Terminal ini yang suka ada di mall-mall ya biasanya untuk transaksi ya, POS, ATM contohnya untuk terminal, kemudian finansial, foto, tiket, vending, visitor, kios, gitu ya. Nah, lebih besar lagi, lebih powerful lagi superkomputer. Dia mampu memproses per detiknya 10 pangkat 15, namanya kuadriliun. Jadi kalau ada juta, miliar, triliun gitu ya. Berikutnya adalah kuadriliun. Nggak kebayang ya kalau punya uang segitu ya. Oke, cloud computing ya ini merujuk ya lingkungan yang menyediakan sumber daya dan services ya yang dia ada di dalam internet. Ini jenis-jenis mobile device ya. Ini fiturnya saya rasa udah tahu semua ya. Untuk hal-hal yang teknologi seperti ini termasuk resolusi ya, jumlah horizontal dan vertikal ya pixel di dalam tampilannya. Kemudian ini jenis-jenis yang lainnya. Nah, ini yang jenis berikutnya adalah game device ya, yang suka main game pasti udah familiar ya. Dia bisa untuk main single maupun multiplayer. Nah, sekarang bilangnya apa? Mabar ya, main bareng. Oke, ini untuk yang tadi ya game konsol, ini jenis-jenis dari alat inputnya termasuk joystick ya. Berikutnya adalah embedded computer, ya komputer yang tertanam ya, dirancang untuk keperluan khusus, contohnya macam-macam, konsumer elektronik, home automation device, otomobil, robot, penyiram otomatis, robot dan seterusnya lah ya. Itu masuknya ke embedded computer. Termasuk setir ya, yang ada di mobil kita. Nah, itu juga ada ya. Oke, resumenya, simpulannya ada 6 kategori. Apa itu? Ada PC, mobile computer and device, game konsol, server, mainframe termasuk ke sini ya. Kemudian superkomputer sama embedded computer. Oke, cukup materinya, kita diskusi. Silakan ada yang mau ditanyakan sambil saya cek presensi dulu ya. Bentar. Ini MABQ ya. Sebentar saya. Oh ya, ada beberapa yang kemarin ngisi KRS-nya kan nggak sesuai ya. Jadi ada yang belum ada di BAP, kalian capture aja. Nanti saya ajarkan bagaimana cara presensi kalau yang sudah lampau gitu ya. Itu bisa. Atau kalian menjadikan bukti dulu ya yang tadi itu supaya sebentar. Oke ya, saya isi dulu. Nanti silakan kalian itu ya presensi sendiri. Bisa kan ya langsung ke APB Mobile ya? Bisa, Ibu. Oke, sudah saya buka. Silakan diisi. Kalian jam 8 ada kuliah lagi ya. Ada pertanyaan sampai sini? Masih aman? Ada yang mau bertanya? Boleh kita diskusi ya. Jadi tidak satu arah gitu ya. Ada? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada mungkin saya tutup ya materi pada
pagi hari ini. Semoga senantiasa diberi kesehatan, karena yang kami dapatkan informasinya beberapa anak terkontaminasi positif ya, yang beberapa prodi. Jadi kalau ke kampus biasakan prokesnya harus dijaga ya. Saya akhiri, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Banyak, Ibu. Boleh saya screenshot ya kalian ya. Senyum dong. 1, 2, 3. Slide yang pertama. Slide yang kedua. 1, 2, 3. Slide yang ketiga. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Oke. Udah ya, Ibu izin end meeting all ya buat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.